Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan penelusuran kasus oknum guru SD 03 Tambaromo. Dalam hal ini saya menyampaikan laporan kami kepada Bapak Satreskrim Polres Pati. Saya sampaikan laporan saya, nama saya Soleh Guliati, alamat Karangkonang RT 4 RW 1, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam hal ini melaporkan Saudara Muhammad Sutopo, Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo, alamat Sering, Kajen Pati, melaporkan berkaitan dengan penyelewengan insentif tunjangan suami yang harusnya diperoleh oleh Saudara Soleh Guliati selama masih menjadi suami dari PNS oknum guru SD 03 Tambaromo atas nama Indah Wahyu Widiawati, karena merasa berhak bahwa selama ini korban Soleh Guliati yang selama ini harusnya berhak menerima tunjangan tersebut sudah berkali-kali mempertanyakan keberadaan uang insentif pendapatan tunjangan saudara Soleh itu sebagai suami sah terkait pada istrinya TMT mulai tahun 2003 sampai 2016 dengan jumlah besaran sebagaimana yang telah dalam struk penerimaan bulanan yang ada di bendahara gaji. Dan sampai dengan sekarang tidak pernah ada kejelasan jawaban kepada dinas tersebut dan tidak pernah diserah terimakan kepada yang berhak, yaitu Saudara Soleh Guliati. Malahan berusaha memutar balikkan fakta, mengalihkan gugat cerai sepihak dan melempar-lempar tanggung jawab tanpa diberi kesempatan memberikan keterangan. Maka dalam hal ini kami atas rekomendasi Kejaksaan Pati Pidum, saya diminta untuk membuat laporan ke Kepolisian Polres Pati agar diberikan SP2HP untuk bahan penyelidikan dan penagihan oleh Kejaksaan Negeri Pati dan Kepolisian, dan permohonan penyelidikan tersebut adalah dugaan korupsi dan penyelewengan dana insentif suami yang harusnya didapatkan Saudara Soleh Guliati kepada istrinya tersebut. Demikian permohonan saya, mohon dengan hormat agar Kepolisian, Tipikor, Kejaksaan bersama-sama menyelidiki dugaan penyelewengan dana serupa dengan modus serupa yang dilakukan oleh oknum Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo atas nama Muhammad Sutopo yang menginisiasi dan bersama-sama dengan bawahannya tersebut. Atas kasus ini juga kami sudah sampaikan beberapa hal berkaitan dengan pembayaran lainnya yang tertahan akibat suatu perkara kriminal pidana, bahwa kami sudah mempertanyakan lebih dari 6 kali kepada Saudara Sutopo bahwa hal ini menyangkut perihal-perihal lainnya. Kita juga melihat adanya satu hal yang harusnya ditindaklanjuti berkaitan dengan saya mempertanyakan sudah 6 kali kepada Saudara Sutopo, baik konfirmasi melalui HP, melalui kantor, namun yang bersangkutan menghindar, beralasan dan membuat alibi palsu pengalihan pembicaraan dan tidak mau menemui kami. Bahwa keterangan tambahan konfirmasi yaitu klarifikasi pernyataan Saudara Sutopo melalui HP, yaitu mengatakan bahwa urusan pemecahan gaji itu tugas dan wewenangnya. Yang kedua, membuat pernyataan bahwa mengalihkan pembicaraan dengan mengecoh urusan itu karena gugat cerai dalam proses. Yang ketiga, dia mengatakan terpaksa melakukan hal itu karena tidak melaksanakan tugasnya sebagai dinas pendidikan, tapi sudah menjadi koordinator. Katanya. Yang keempat, klarifikasi Sutopo silakan urus sendiri, kalau bisa nanti tunggu di kejaksaan pengadilan biar diurus sama kejaksaan dan pengadilan. Yang kelima, dia mengatakan kalau kasusnya itu sudah dilimpahkan ke bupati. Dan yang ke-6, dia mengatakan dia bersih tidak mau berurusan dengan polisi.
Dan yang ketujuh, dia sudah tidak bisa dihubungi lagi. Maka dalam hal ini kami meminta kepala dinas selanjutnya untuk memberi pertanggungjawaban. Hal ini demikian laporan dan permohonan yang saya buat. Mohon agar upaya penyelesaian ini dapat diselesaikan. Laporan kelanjutan bahwa sebagai korban kami melaporkan tentang perihal kronologi saudara IWW. Delik aduan yang kami sampaikan laporannya adalah saudara IWW. Saudara IWW melaporkan menelantarkan korban dengan meninggalkan rumah selama bertahun-tahun sejak mulai hari Minggu 11 September 2011 sampai dengan sekarang tidak mengadakan kontak dan komunikasi maupun kewajibannya sebagai istri seorang PNS. Pelaku melakukan skandal kasus untuk mencelakakan dan menelan korban dengan kasus yang sengaja dibuat sendiri oleh saudara IWW. Kronologi kejadian bahwa semenjak menikah ada indikasi etika tidak baik akan melakukan serangkaian penipuan pencurian. Dengan pemberatan, pelaku melakukan berbagai cekbon utang dengan cara menggadaikan barang, sertifikat milik korban dan surat-surat berharga milik korban untuk demi keuntungan sendiri, dan setelah keinginan tercapai pelaku melarikan diri dari rumah dengan cara persekusi yang dibantu oknum polisi. Yang kedua, pelaku tersangka menggelapkan uang 110 juta dengan cara merampas, membawa lari surat berharga milik korban dengan modus rekayasa bohong, konspirasi, dan membuat seolah-olah terjadi KDRT palsu untuk alasan melarikan diri dan menelantarkan suaminya dengan laki-laki lain. Dibantu laki-laki lain. Yang ketiga, bahwa korban telah lapor di Polsek Winong, diterima Bintara Jaga, Saudara Soeharto, Bapak Wigno, dan petugas lainnya. Yang keempat, mengenai penganiayaan dan pungli di tengah jalan dilakukan oleh Jayus Setianto. Sudah dilakukan penyelidikan di Polres Pati. Yang kelima, bahwa kriminalitas ini mohon diteliti dikembangkan kasusnya karena keterlibatan kepala-kepala sekolah atas nama Dahlan Isnanto, Sunarto, Supawaten, Jaswati, dan Muhammad Sutopo. Lanjutan, bahwa pelaku melakukan cekbol terutang di berbagai bank dengan memaksa korban dengan tanda tangan orang lain, mengagunkan sertifikat milik orang lain, melakukan serangkaian utang kepada saudara-saudara korban dengan alasan untuk ekonomi, lalu melakukan melarikan diri dan merekayasa kasus melarikan diri dengan dalih untuk menelantarkan suaminya setelah menguras semua aset korban. Pelaku diduga melarikan uang sebesar 110 juta dan utang-utang ke beberapa orang, bank, dan lain sebagainya, dan sengaja tidak mau membayar utangnya sehingga yang ditagih suaminya sendiri dalam keadaan pailit, sakit-sakitan, jatuh pailit sekitar 2010 sampai 2015. Bahwa korban yang sudah melaporkan ke Propam Polres Pati diterima Bapak Sahrul, Bapak Kasturi, tapi sampai sekarang tidak ada perkembangan penanganannya karena pengadu tidak ada kelanjutan. Yang dapat bahwa sekitar Februari 2014 tersangka menggugat cerai dan 2016 selesai. Yang 9, bahwa kasus belakang di backing Muhammad Sutopo sebagai dugaan tersangka baru. 10, mengusut pihak manapun baik pribadi maupun instansi yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam perkara ini. 11, menuntut proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku dan mendenda senilai 20.800.000.000 rupiah kepada pihak yang terbukti melakukan kejahatan berencana dan terstruktur tersebut. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Tembusan Kapolres Pati, Ketua Kejaksaan Negeri Pati, Ketua Pengadilan Pati, Ketua Pengadilan Agama Pati, Bupati Pati, dan Ketua BKD Pati untuk diketahui bersama. Itu tentunya bahwa apa yang selama ini kami sampaikan mudah-mudahan bulat-bulat dapat dilakukan penyelidikan, dan apapun yang kami sampaikan ini menjadi beban bersama, yaitu beban kepolisian dan beban penyelidikan di lintas terkait, sehingga kami sangat perlu sekali menyampaikan ini berkali-kali, dan tentunya tidak hanya 1-2 kali ini saja, karena ini menyangkut harkat, ya, martabat dan hajat hidup orang banyak, ya. Jadi yang ini yang belum diurus, yaitu ini merupakan bentuk somasi, ya. Somasi kepada
ini kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tantaromo untuk berupaya menyelesaikan kasus ini, dan ini kronologinya belum diakomodir untuk upaya penelusuran kasusnya dan penyelesaiannya. Nanti beberapa hal yang perlu kita kaji dan kita dalami sebaiknya menjadi bahan kajian bersama sejak 2015 sampai 2023. Ya, ini 8 tahun belum ada upaya penyelesaian. Ini saya sampaikan sebelum terjadinya perceraian, Pak, ya. Apa yang kami sampaikan selama ini sudah menjadi delik, dan tentunya kami berharap semua pihak menahan diri dan tidak memakai caranya sendiri. Jadi ini berkaitan dengan pengawalan kasus, karena muncul arogan, anarkis, dan premanisme yang diduga dilakukan oleh saudara IWW. Ini saya menuntut alas hak insentif tunjangan suami. Ini saya kembali menuntut tentang alas hak insentif dan tunjangan seorang suami, bukan yang lainnya. Apakah benar apa yang disampaikan itu? Kita tentunya tidak berharap banyak, dan apa yang kami sampaikan itu sudah mendapatkan upaya penyelesaian di Polsek Gabus. Kasus ini sudah ditangani serius, ya, dan berakibat pada mutasi saudara Bribka Bambang Permati, ya. Apakah benar ini? Nanti kita cari upaya penelusurannya dan penyelesaiannya. Atas kerjasama yang baik dari semua pihak, saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.